semuanya, kita mulai masuk ke rangkaian kita yang pertama, yaitu rangkaian SIPO atau Serial In Parallel Out, yang dimana SIPO ini berdasarkan satu input, namun outputannya itu bergeser ke LED yang lain. Oke, sebagai contoh di sini kita buka Proteusnya terlebih dahulu, kita menjalankan simulasinya. Kita akan memasukkan nilai 1 di inputan. Di LED-nya belum terjadi apa-apa karena kita belum menambahkan clock. Setelah kita menambahkan clock, inputan 1 ini akan bergeser ke LED pertama. Nah, kemudian kita matikan clocknya lagi untuk menambah inputan lagi supaya LED-nya bergeser. Kalian cukup mainkan clocknya saja. Jika sini nilainya 1, maka nilai 1 yang ada di sini, yang ada di LED pertama akan berpindah ke LED kedua. Kita pencet lagi, kita clock lagi. Nah, dia akan berpindah ke LED kedua. Begitupun seterusnya. Jika saya masukkan nilai 0 di sini atau mematikan LED dan kemudian saya clock lagi, nilainya yang ada di LED pertama akan 0 atau mati, LED kedua akan hidup, dan LED keempat akan mati. Kita tambahkan sekali lagi, masukkan inputan 1, kemudian kita pencet clock lagi, maka outputan akan bernilai menjadi 1, 0, 1, 1. LED pertama menyala, LED kedua mati, LED ketiga menyala, dan LED keempat menyala. Kita pembuktian. Kita lakukan pembuktian. Jadi kita akan memberikan nilai 1 kepada LED, kemudian kita pencet clock, maka LED pertama akan menyala. Kemudian kita matikan clocknya lagi dan kita hidupkan lagi, maka LED kedua akan menyala karena inputannya bernilai 1. Inputan ini saling bergeser. Jika saya berikan nilai 0, maka LED pertama nanti akan mati karena LED pertama ini nilainya akan bergeser ke LED kedua, dan LED kedua ini akan menghidupkan LED ketiga. Nah, seperti itu. Dan kemudian akan saya berikan nilai 1 lagi untuk menghidupkan LED pertama, mematikan LED kedua, menghidupkan LED ketiga, dan menghidupkan LED keempat. Kita pencet clock lagi. Nah, sesuai dengan yang ada di Proteus, hidup, mati, hidup, dan hidup. Di sini juga hidup, mati, hidup, dan hidup. Oke. Halo semuanya, kita lanjut ke rangkaian kita yang kedua, yaitu rangkaian SISO atau Serial In, Serial Out. Lebih jelasnya, setiap inputan itu masuk secara berurutan dan keluar juga secara berurutan. Makanya di sini cuma ada satu LED. Oke, untuk praktiknya kita buka Proteus, kita jalankan. Misal saya ingin memasukkan nilai 1010. Saya masukkan nilai 1 ke sini dan kita clock. Nah, setelah kita clock, kenapa nggak langsung keluar di outputan sini? Karena dia masih tertahan di flip flop yang pertama yang ada di IC pertama. Nanti lanjut ke flip flop kedua di IC pertama, lanjut ke flip flop pertama di IC kedua, dan lanjut ke flip flop kedua
di IC kedua. Baru setelahnya akan keluar secara berurutan di output. Oke, tadi kita sudah masukkan nilai 1, kemudian kita ganti jadi 0, kita clock lagi. Nah, inputan 1-nya sudah masuk ke sini, dan inputan 0 yang sudah masuk ke sini. Kita kasih inputan 1 dan kita clock lagi. Oke. Sekarang kalau semisal saya mencet clock lagi, dan inputan akan berubah menjadi 1 karena inputan sini akan dikeluarkan di sini, akan menjadi 1. Oke, kita pencet lagi clocknya, clock bernilai 1 di sini, dan ini nanti akan bernilai 0 karena inputan di full clock terakhirnya adalah 0. Nah, seperti itu. Kemudian akan berubah menjadi 1 lagi karena inputan di sini adalah 1. Oke, dan yang terakhir inputannya akan berubah menjadi 0 juga karena sini inputannya adalah 0. Oke, kita langsung masuk ke Tinkercad-nya. Oke, jadi tadi saya set nilai 10 10 10. Jadi kita men-set nilai 1, kemudian kita clock untuk memindahkan datanya, kembalikan ke 0, clock lagi untuk memindahkan datanya, clock ke 1 lagi untuk memindahkan datanya lagi. Dan yang terakhir, jika kita mencet clock, maka inputan sini LED-nya akan menyala. Jika kita clock lagi, LED sini akan mati, akan bernilai 0. Oke, jika kita clock lagi, LED sini akan menyala lagi. Oke, dan jika kita clock lagi, LED di sini akan bernilai 0 atau mati. Ya, sesuai dengan Proteus yang kita buat. Karena agak susah juga sih untuk menebak apa outputan selanjutnya jika kita tidak memperhatikan saat kita memberi input ke IC pada switch di sini. Ya udah, kira-kira seperti itu aja penjelasan yang dapat kelompok kami berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.